wabarakatuh. Balik lagi nih, di mana lagi kalau bukan di DM Podcast. Wah, udah masuk waktu liburan nih. Udah akhir tahun ya teman-teman. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa untuk beraktivitas, belajar dan bersekolah seperti biasanya. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah dan pendidikan, kita di sini akan membahas tentang podcast pendidikan dan kurikulum di Darul Marhama bersama Ustazah Zam AMPD selaku Mudir Bidang Pendidikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Imas. Oh ya, gimana kabarnya Zah hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Imas gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Zah. Ya lumayan Zah, mau mau holiday harus ada PAS dulu kan Zah. Jadi iya. jadi mungkin Gimana lagi PS-nya? lancar alhamdulillah Zah. Semoga nilainya juga tetap stabil ya Zah. Oke, alhamdulillah. Ustazah lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Seperti biasa, Ustazah di Darul Marhama, setiap hari di Darul Marhama sebagai wakil mudir bidang pendidikan, kemudian di rumah sebagai istri Dan ibu ngurus anak-anak dan ngurus suami. Iya. Ya, begitulah kodrat seorang perempuan. Ya. Imas sendiri gimana? Lagi sibuk apa ya Zah? PAS, terus sekarang juga lagi sibuk baca buku juga sih Zah, karena ada beberapa buku yang bikin tertarik nih akhir-akhir ini. Kebetulan Is juga hobi baca. Ustazah hobi baca juga? Iya, pastinya. Iya. Kalau baca dari mulai kecil alhamdulillah sudah hobi baca. Oh iya. Dan itu memang nanti kalau kita bicara tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang lancar, itu ada kaitannya sebenarnya. Oh iya Zah. Iya, tapi mungkin nanti ya di pembahasan berikutnya khusus tentang tips dan trik membaca Al-Qur'an secara lancar itu seperti apa. Oh iya. Dan membaca juga salah satu faktor yang mendorong pendidikan Indonesia lebih maju kan Zah? Betul, apalagi sekarang kan digalakkan untuk literasi Iya. ya. Itu karena memang dari hasil penelitian di Indonesia masih sangat kurang membaca, menulis dan tentang literasi. Iya, peringkatnya bahkan hampir paling bawah ya Zah? Iya, betul. Nah, Ustazah tipe orang yang belajar tuh kayak gimana sih Zah? Audio kah, visual atau? Ya, kalau Ustazah yang Ustazah rasakan itu termasuk audio dan visual. Gitu. Jadi memang kalaupun audio saja insya Allah bisa menangkap, visual saja bisa menangkap, hanya ketika dipadukan dua-duanya itu lebih kuat. Itu yang Ustazah rasakan. Iya. Kalau Imas gimana nih? Udah ngerasa belum? Termasuk yang bagaimana? Sebenarnya ya sih sama sih Zah, kayak audio, visual, cuman kalau dua-duanya ada tuh lebih cepet tangkep. Iya. Terus kayak ingatannya juga lebih kuat gitu Zah. Iya, Bener-bener. betul. Iya. Untuk di Darul Marhama sendiri proses pendidikan yang diterapkan itu kayak gimana Zah? Iya, untuk Darul Marhama ini kan sebuah pesantren khusus perempuan ya, gitu. Kalau kita bisa bicara masalah pesantren, itu ada beberapa hal yang membedakan antara pendidikan pesantren dengan non pesantren, gitu. Yang pertama, yaitu pendidikan yang dimiliki oleh pesantren tapi tidak dimiliki oleh lain pesantren, ataupun tidak dimiliki oleh non pesantren adalah yang pertama tentang kajian-kajian diniyah atau ketuhanan. Gitu. Itu saya yakin kalau tidak di pesantren itu tidak ditemukan. Iya. Ya betul ya? Iya, karena ya sendiri Zah dulu negeri emang nggak menemukan itu sebenarnya. Kalau kita sendiri gak nyari. Iya, betul. Jadi yang pertama adalah kajian ketuhanan, ada tentang tauhid, kemudian kajian tentang fikih, kemudian kajian tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga tidak dimiliki oleh sekolah lain selain pesantren, itu adalah penanaman akhlak yang sangat melekat, gitu. Bisa dibandingkan antara anak pesantren dengan yang non pesantren. Kenapa dikatakan akhlak yang sangat melekat? Ketika seorang itu menjadi santri, maka selamanya dia akan punya label santri. Iya, bener Zah. Ya benar ya. Dia juga keluar dari sini, sekarang jadi santri, Sekarang jadi santri. Nah, tapi ada konsekuensinya. Dengan adanya penanaman akhlak yang melekat, maka masyarakat akan selalu menilai. Misalnya ada kekeliruan atau kekhilafan tentang akhlak yang kurang baik, maka masyarakat akan menilai santri kok akhlaknya begitu. Iya, kok begitu? Ada kata kok begitunya ya Zah? Iya. Jadi seolah-olah santri itu memang identik dengan akhlaknya harus selalu baik, gitu. Kemudian misalnya santri ngajinya kok nggak bagus, maka santri kok ngajinya nggak bagus. Padahal ngaji itu kewajiban semua muslim, bukan kewajiban santri. Iya bener Zah. Iya.
Jadi ketika itu sudah menjadi santri, maka selamanya itu akan melekat dalam diri kita. Jadi- Tapi itu positifnya banyak. Iya. Gitu. Jadi seolah-olah kita itu selalu ada yang menfilter sikap-sikap kita untuk tidak mau berbuat yang tidak baik. Iya benar. Saya kan santri, Iya. jadi saya harus bagus. tanggung jawab ya. Tanggung jawab atas hal yang melekat tadi itu, gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu pendidikan pesantren itu mempunyai ciri yang integratif, gitu. Jadi bukan hanya mempelajari tafakuh fiddin, ilmu-ilmu keagamaan, namun juga mengeksplor ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam dan sosial. Ya, Harus mungkin seimbang dia ya, sudah Zah? merasakan, gitu. Jadi di sini bukan hanya kajian tentang kewajiban sholat, bukan hanya kewajiban tentang mengetahui ibadah itu seperti apa, gitu. Tapi juga ada kewajiban-kewajiban lain, yaitu mempelajari ilmu pengetahuan alam, kemudian ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat yang membedakan adalah sifat pendidikan itu. Jadi kalau di pesantren itu sifatnya holistik. Jadi selain ada ruhani, kemudian ada jasmani juga, kemudian ada indrawi, kemudian emosional dan intelektual. Iya benar Zah. Benar ya? Semuanya Iya. memang terasa Zah. Kalau di luar pesantren mungkin iya dapat jasmani dan dapat intelektualnya juga. Namun belum tentu dapat ruhawinya. Iya. Gitu. Iya, benar. Belum tentu dapat emosionalnya. Iya. Gitu. Tapi ketika di pesantren, maka mau tidak mau emosional itu juga dibentuk. Iya benar Zah, karena ya berbaur dengan berbagai macam teman. Betul. Iya. Nah, untuk memadukan antara kurikulum pendidikan sekolah dengan kepesantrenan itu gimana Zah? Ya, kalau untuk memadukan tadi kan sudah kita bahas ya perbedaannya seperti apa gitu kan. Nah, di Darul Marhamah sendiri ini kan memadukan kurikulum. Jadi bisa saya bilang di Darul Marhamah ini adalah kurikulum yang komplit. Gitu. Mau cari apa aja ada di sini. Iya. Gitu. Jadi kurikulum yang komplit. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara kurikulum, maka memang harus mempunyai hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu harus seimbang antara soft skill dan hard skill. Iya benar Zah. Betul ya? Gitu. Jadi hard skill itu apa? Hard skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang bisa dilihat secara langsung. Bisa dipelajari siapapun, dimanapun. Iya. Gitu. Contohnya apa? Contohnya jago matematika. Semua orang bisa jago matematika kalau mau. Iya. Gitu. Bisa belajar di sekolah mana saja, nggak harus di pesantren. Di sekolah umum, bisa belajar bimbel, bisa privat, gitu. Itu hard skill. Yang penting mau ya Zah. Nah, yang penting mau. Itu bisa dipelajari oleh siapapun. Nah, yang kedua yaitu adalah soft skill. Nah, ini yang agak susah. Gitu. Karena memang ditumbuhkan tidak bisa hanya dari bangku sekolah. Iya, Gitu. benar-benar. Soft skill itu seperti berkomunikasi, kemudian berkompetisi, kemudian bekerja sama dengan tim, kemudian bagaimana dia Leadership ya Zah? iya, leadership, kemudian creative thinkingnya seperti apa, gitu. Nah, itu adalah soft skill yang memang didapat dari, kalau menurut Ustazah, itu hanya bisa dilakukan di pesantren untuk membangun itu semua. Iya benar Zah, benar. Gitu. Karena Ustazah juga dulu santri juga ya. Oh, Zah dari sejak SMP, SMA? Dari SMA sampai Dari SMA. kuliah. Oh, sampai kuliah S1 juga di pesantren. Iya. Ustazah Gitu. juga baru selesai S2 ya Zah. Iya, Barakallah Ustazah, alhamdulillah. semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu kan Zah udah di bidang sekarang kan udah masa global ya Zah. Jadi kadang beberapa entah itu pekerjaan, entah itu perusahaan itu udah nggak kenal lagi yang namanya nggak akademik aja yang dilihat, bahkan Betul. skill. Nah, Iya. Darul Marhamah ini punya nggak sih Zah wadah untuk kreativitas dan skill-skill anak tuh dilatih? Iya, tentunya ada. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kurikulumnya komplit. Tadi hard skill tentunya bisa didapat di sekolah, gitu ya. Dan ini sekolah manapun tentunya bisa, gitu. Tapi kalau soft skill yang saya bilang tadi, ini orang pesantren insya Allah pasti punya nih soft skill. Begitu juga di Darul Marhamah. Dengan cara apa? Dengan cara kita wadahi, contohnya misalnya berkomunikasi, berarti kan ada muhadoroh, gitu ya. Kemudian ada yang namanya berorganisasi, sehingga membutuhkan komunikasi, gitu. Kemudian ada wadahnya juga yang dinamakan pengembangan diri di Darul Marhamah, yaitu pramuka. Iya. Nah, pramuka ini adalah membentuk leadership,
gitu. Kemudian yang ketiga adalah OSDM. Jadi ada namanya organisasi siswa Darul Marhamah. Di situ siswa-siswa atau santri-santri bisa mengembangkan leadershipnya untuk mengasah leadershipnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah hidup di asrama. Hidup di asrama ini semua soft skill itu mau nggak mau akan terbentuk ya kan? Ketika di asrama, ketika di kamar, tentunya banyak masalah. Iya. Dia harus bisa problem solving. Iya. Gitu. Untuk problem solving dia harus bisa berkomunikasi, dia harus berpikir, menganalisa, ini masalah seperti ini kenapa bisa terjadi dan solusinya seperti apa. Mau nggak mau akan dituntut seperti itu. Dan muncul critical thinking gitu. Nah, dan muncullah critical thinking. Kenapa seperti itu? Karena dia mau lari kemana? Orang Iya. tuanya nggak ada di sini. Iya. Gitu kan? Yang ada adalah teman. Jadi mau nggak mau dia akan bekerja sama dengan teman. Gitu. Kemudian mau nggak mau dia akan berkonsultasi, berkomunikasi dengan guru. Yang pastinya akan beda ketika dia berkomunikasi dengan orang tuanya yang mungkin dia nggak harus menata sedemikian rupa gitu ya. Tetapi ketika berkomunikasi dengan teman, dengan guru, maka dia harus menata sedemikian rupa. Sehingga dari situlah yang Ustazah bilang tadi bahwa mau tidak mau santri ini akan menguasai itu. Gitu. Ketika terus diasah itu akan semakin bagus. Secara otodidak ya, Zah? Iya, secara tidak sadar Tidak sadar ya. Iya. Itu terbentuk akan membentuk dan itu. bahkan menjadi masuk ke dalam jiwa gitu lah, Zah. Iya. Dan itu nanti kalau sudah apalagi misalnya 3 tahun pasti beda dong dengan yang 6 tahun. Iya. Gitu ya. Itu akan lebih mahir untuk menggunakan kemampuan soft skillnya. Gitu akan lebih mahir dan akan lebih terlihat karena soft skill itu semakin diasah dia akan semakin bagus. Iya, benar, Zah. Gitu. Gitu. Jadi memang seperti yang Ustazah sampaikan tadi, ya pesantren adalah satu-satunya lembaga yang bisa membentuk soft skill seseorang. Gitu. Karena Ustazah juga merasakan itu. Jadi bukan hanya teori, Iya. tapi udah merasakan Sudah dengan sendirinya. berpengalaman di bidang kita ya, Zah. Ya, jadi memang merasakan manfaatnya betul dan bersyukur bahwa Ustazah pernah di pesantren. Makanya sekarang Ustazah punya cita-cita semua anaknya memang harus merasakan dunia pesantren. Iya, dan alhamdulillah. Dan alhamdulillah anak yang pertama sekarang di pesantren. Iya. Gitu dengan beasiswa. Tapi karena anak laki-laki makanya nggak di Darul Marhamah. Nanti kalau adiknya yang perempuan bisa di Darul Marhamah. Oh iya, nah, selamat datang ya. Nah, Zah, kan visi misi Darul Marhamah itu terwujudnya pribadi soleha berwawasan global yang cerdas, kreatif dan mandiri. Nah, iya. iya. Untuk mencapai tujuan itu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk IGBS Darul Marhamah? Oh iya. Jadi bicara masalah visi misi ya. Jadi gini, sebuah sekolah dikatakan bagus atau dikatakan akan mencapai tujuannya dengan baik, itu menurut Ustazah ada 5 komponen yang dimiliki oleh sekolah itu. Kalau kita baca di buku-buku yang lain, mungkin ada yang mengatakan 12 komponen, ada yang mengatakan 6 komponen gitu. Tapi kalau Ustazah menyimpulkan ada 5 komponen yang paling tidak harus dimiliki oleh sebuah sekolah yang bagus. Iya, apa itu, Zah? Gitu. Yang pertama yaitu tadi yang ia sampaikan, visi misi. Iya. Ya. Contohnya Darul Marhamah kan sudah punya visi dan punya misi. Kemudian yang kedua adalah goodwill management. Artinya manajemen di sekolah itu sehat, bagus gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kurikulum. Jadi kalau kita mau nyari sekolah, lihat dulu visi misinya sekolah itu apa. Kemudian lihat lagi kurikulumnya seperti apa. Kurikulum di Darul Marhamah sendiri, Zah? Ya. Kurikulum di Darul Marhamah sendiri itu tadi ya, selain tentang ketuhanan atau tentang diniyah, kemudian tentang pengetahuan alam dan sosial. Kemudian yang ketiga juga tentang skill, baik itu soft skill maupun hard skill. Hard skillnya kita ada kurikulum khas keputrian, gitu. Ada tata boga, tata busana, desain grafis, yang itu semuanya bersertifikat. Wah, Gitu. biasa. Jadi bukan hanya diajarkan oleh guru Darul Marhamah kemudian lulus dapat nilai, enggak. Tetapi juga diuji oleh lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat. Iya. Gitu. Jadi kalau sudah tersertifikasi, insya Allah dia sudah bisa dikatakan sebagai
ahlinya lah di bidang itu, tinggal mengembangkan seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah soft skill. Seperti yang sudah sampaikan tadi, itu dibangun di kemandirian-kemandirian di asrama atau di pesantren. Begitu. Itulah kurikulum Darul Marhamah yang Ustazah bilang sangat komplit, dan mau nyari apa lagi, mau nyari keterampilan ada, mau nyari agama ada, lengkap, mau nyari seimbang. juga kita ada. Terbukti dengan lulusan-lulusan MA Darul Marhamah yang memang banyak sekali yang masuk ke PTN-PTN yang mereka cita-citakan. Iya, alhamdulillah. Gitu, iya. Terus komponen selanjutnya Zah, yang keempat? Komponen yang keempat itu adalah tadi ya, kita mengacu kepada visi. Visi kita itu kan pribadi, terwujudnya pribadi yang solihah. Solihah itu ada tahfidz, kemudian banyak sekali, kemudian ada tadi soft skill gitu ya. Itu adalah solihah gitu. Bagaimana nanti kita menjadi seorang ibu, guru pertama untuk anak kita, pasti gitu ya. Dan kita kan mau memberikan yang terbaik untuk anak kita. Iya, pasti. Gitu. Wanita yang berkualitas melahirkan generasi yang berkualitas juga ya, Zah? Iya. Kalau kita yang nggak berkualitas, ya jangan nuntut anaknya berkualitas. Iya, kitanya sendiri gimana? Kitanya dulu harus yang berkualitas, gitu Iya, kan? betul. Iya. Nah, kemudian solihah berwawasan global. Iya. Berwawasan global, kita ada program-program bahasa, muhadasa dan seterusnya. Kemudian kita ada field trip ke Singapura, Malaysia, yang memang sekarang belum bisa dilaksanakan karena kena pandemi. Insya Allah nanti kita laksanakan. Insya Allah ya, Zah. Ya. Nah, kemudian apa tadi? Solihah, berwawasan global, Cerdas. Yang cerdas ini bisa ilmu pengetahuan yang kita dapat di sekolah gitu ya. Kreatif dan mandiri itu tadi, yaitu soft skill kita yang sudah melekat dan tentunya pasti akan dipunyai oleh anak-anak selama dia bersabar dan mau mengikuti proses yang ada di pesantren. Insya Allah akan dapat itu semua. Iya, Gitu. Terus Zah, untuk mencetak generasi murid santriwati yang cerdas, kreatif, mandiri itu pasti butuh guru yang berkualitas juga nih. Gimana nih prestasi-prestasi guru Darul Marhamah? Nah, iya. Tadi untuk ini ya, kembali lagi ke mencari sekolah yang bagus, tadi ada visi misi, goodwill management, kemudian kurikulum. Terus saya lanjutkan lagi, selanjutnya itu ada tenaga pendidik. Ketika kita mencari sekolah yang bagus, lihat juga tenaga pendidiknya seperti apa, berprestasi nggak, gitu. Atau paling tidak yayasannya mempunyai kegiatan-kegiatan yang mendorong seorang guru itu untuk berprestasi atau tidak. Gitu. Itu tenaga pendidiknya. Jadi sangat penting. Di Darul Marhamah alhamdulillah guru-guru kita sudah mengikuti olimpiade dan ada juga yang mendapatkan medali emas, perak gitu ya, dan gold. Insya Allah nanti semuanya akan mengikuti ke sana. Amin, insya Allah. Gitu. Dan kita terus dari yayasan akan mencoba untuk membuat kegiatan-kegiatan yang mengacu ke arah sana untuk guru-guru kita agar lebih berprestasi lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah sarana prasarana. Itu penting. Iya, penting ya. Iya. Sarana prasarana itu harus memadai yang pertama. Kemudian harus bersih. Iya. Gitu. Kemudian yang ketiga harus mengikuti perkembangan zaman. Iya benar Zah, jangan sampai kudet ya Zah. Nah, itu yang penting. Salah satu indikatornya apa? Indikatornya sekolah itu ada wifi. Iya benar. Sekolah itu jangan ada buat kasihan ya. sekolah itu ada infokus. Itu salah satu indikator. Kemudian ada podcast seperti ini ya kan. Gitu. Itu adalah salah satu indikator bahwa sekolah itu mengikuti perkembangan untuk hal sarana prasarananya. Jadi tadi kembali bahwa ketika mencari sekolah yang bagus, lihatlah visi misinya, lihatlah kurikulumnya, kemudian lihatlah pendidiknya, kemudian yang terakhir adalah lihat sarana prasarananya. Gitu. Itu adalah komponen sekolah yang bagus. Gitu. Wah, berarti Darul Marhamah sebenarnya udah komplit ya Zah, udah pas, jangan ragu gitu untuk masuk Darul Marhamah ini. Iya, jangan ragu, insya Allah sudah komplit dan kita pastinya terus melakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, gitu. Begitu. Karena berbeda zaman juga cara mendidik juga harus beda karena kita regenerasi ya Zah. Generasi-generasi itu tidak bisa dibandingkan dengan generasi yang tahun 94 pertama. Iya, benar. Iya. Dulu kita mengenal bahwa suatu yang tidak bagus ketika anak itu harus membuka netbook, membuka laptop ataupun handphone atau memakai wifi, gitu, karena nanti akan berselancar kemana-mana. Tapi sekarang sebuah keniscayaan bahwa pendidikan itu harus pakai itu. Caranya bagaimana? Caranya kita memfilter
anak-anak dikasih pemahaman tentang tadi kajian-kajian ketuhanan, bahwa ini loh yang bagus, ini loh yang tidak bagus, gitu. Jadi bukan kita meninggalkan begitu saja ketika ada perkembangan, tetapi kita memfilter agar anak-anak tetap bisa memakai fasilitas yang terkini, tetapi tetap mengindahkan norma-norma keagamaannya. Iya, semua harus seimbang ya, Zah. Iya, betul. Iya, betul. Nah, boleh nih Zah disampaikan kepada teman-teman semua beberapa alasan kenapa harus memilih Darul Marhamah. Iya, baik. Buat semuanya yang mungkin masih bingung untuk memilih sekolah yang baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika memilih sekolah yang baik adalah lihatlah visi misinya, kemudian lihatlah kurikulumnya, lihatlah tenaga pendidiknya dan sarana prasarananya. Insya Allah di Darul Marhamah sudah komplit, sudah ada soft skill, sudah ada hard skill yang akan mengasah kalian semua untuk bisa terjun baik itu dunia pendidikan profesional maupun kalian sebagai seorang istri yang solihah. Luar biasa, ibu yang berkualitas. Ilmu yang berkualitas, betul. Ya, oke, terima kasih Ustazah sudah mau bergabung di podcast kali ini. Semoga itu bisa menjadi gambaran bagaimana pendidikan di Darul Marhamah ya, Zah. Iya. Dan semoga nanti ada kesempatan selanjutnya untuk ngobrol kayak gini lagi ya, Zah. Oke, siap, insya Allah. Ya, teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe, dan kunjungi website Darul Marhamah. Aku Yas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.